Oke. Lucky Kuswandi ini film ketiga dia yang untuk Netflix. Ya, setelah Ali dan Ratu-Ratu Queens 2021, Dear David 2023, dan sekarang A Normal Woman. Istri yang cakep adalah mahkota suaminya. Kalian kan couple goals banget, ya kan? Tetapi yang membuat malu The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, jadi Siapa yang main? yang mainnya tuh ada Marisa Anita. Oh, langganan. Enggak ya? Iya, iya. Marisa Anita tuh menang Piala Citra di film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ditahan ijazahnya dong. Kemudian ada Dion Wiyoko, Oke. si Jonathan di Sore dan Jonathan di Normal Woman. Oke. Ada Widiawati, ada Giselle, Oke. sama siapa lagi ya? Ya lumayan deh. Sama siapa? Oh, debutnya nih Mima Shafa. Mima Shafa tuh anaknya Mona Ratuliu dan Suaminya. Indra Brasko. Yang kalau main jadi dokter dulu. Oke, cerita itu tentang Mila. Mila ini dia si Marisa Anita ya. Dia istri dari Jonathan. Nah, lebih tua dong. Enggak. Iya, aslinya ya. Asli. Masa sih? Ya, tahu Dion tuh udah 30-an juga. 41. Siapa? Dion. Oh, Dion. Oh, Dion 41. teman Dion lah kalau gitu. Emang Marisa Anita umurnya berapa? Gue jadi penasaran. 42. 42 ya, oke. Ya, tipis lah. Dia istri dari Jonathan yang kayaknya tajir melintir banget nih, dari keluarga tajir Si melintir. Jonathan ini. Iya. Kita lihat. Oke. Nah, dia punya mertua tuh Liliana Gunawan Widiawati. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat Jonathan itu kayak yang sekarang gitu, baik dia kayak yang tahu kan yang kalau kayak sekarang tuh banyak yang tajir melintir karena skincare misalnya gitu ya. Nah, kalau Jonathan tuh kayak dari obat kebugaran gitu. Oke. Makanya dia sering posting lagi di gym. Jangan lupa ya minum suplemen apa gitu ya. Kayak gitu. Nah, mereka punya anak namanya Angel gitu. Nah, tapi Angel ini tuh kayak beda, nggak mirip nyokapnya, nggak mirip bokapnya, Oke. gitu ya, beda sendiri. Karena pemerannya nggak ada hubungan darah sama. Nah terus jadi sehingga ketika mereka posting di Instagram gitu, di medsos ya, itu banyak komen netizen yang mulutnya nirempat, jadi yang kayak wah, Beauty and the Beast tuh nyata ya, kayak gitu, sekejam itu. Sementara Angel tuh masih ABG, gitu loh. Jadi sebetulnya gue mirip siapa sih, gitu. Ya. Sebetulnya di luar itu kelihatannya keluarga ini nih keluarga ideal, Oke. ya. Tajir melintir, si Jonathan ganteng, Harmonis. iya, si Milanya cantik, gitu ya. Tapi kalau dibilang harmonis, Kelihatannya dari luar, Mas. iya, tapi dingin banget gitu ya. Oke. Iya gitu. Ini kayak dingin, kayak ada, lo bisa ngeliat kayaknya ada yang salah, tapi lo nggak bisa pinpoint di mana salahnya. Oke. Gitu loh. Nah, kemudian balik ke Angel. Angel tuh ngerasa dapat pressure gitu ya, social pressure, sehingga either gue mati atau gue operasi, operasi plastik. Nah, ibunya cegah itu. Nah, Widiawati. enggak, no, ibunya Marisa Anita nih, si Mila. Oh, oke. Gitu loh. Kamu cantik kok, kan gitu ya misalnya. Setiap orang tuh cantik dengan caranya masing-masing, misalnya kayak gitu. Sampai kemudian satu hari dia tuh kayak ruam-ruam, kayak gatal-gatal gitu, mulai dari leher terus lama-lama nyebar ke muka. Itu yang ada di poster film ini. Gitu ya. Sampai suaminya agak jijik juga, udah lagi mau berhubungan terus gitu ya.
mereka kan memang dituntut untuk tampil flawless kan. Jadi begitu ada yang ruam itu wah, Ditutupin. kayak penyakit kampung gitu kan ya. Iya. Sampai akhirnya ini kayaknya harus diambil tindakan deh. Semakin lama makin parah gitu loh. Sehingga dia disembunyikan baik si Mila ini. Jadi ibunya tuh mau ulang tahun ke-70. Orang-orang penting tuh diundang kan. Nah si Mila disembunyikan. Lo bayangin gitu ya. Jonathan tuh nggak boleh ada istrinya. Gitu. Nah sampai muncul tokoh lain, Erika diperankan Giselle. Dia makeup artist nih. Oke. Makeup artist. Terus segitu ngeliat si Mila, kok dia kayak kenal ya? Ngeliat bibinya, kok kayak kenal ya? Gitu loh. Pas dia nyapa, si bibinya nengok, tapi kemudian sama Ibu Liliana ditutup-tutupi. Ada apa nih? Nah gitu. Nah film ini kemudian berusaha membongkar itu, gitu loh. Ternyata si Mila ini, apa yang kita lihat Marisa Anita ini, dulunya nggak gitu. Oke, udah. Spoiler nggak tuh? Iya, di tengah-tengah film kok. Tapi ya spoilernya lebih ke di belakang sih. Gitu, nanti pelan-pelan akan layer demi layer terbuka identitas asli Mila. Gitu. Nah, termasuk sebetulnya bukan dia yang nyembunyi, karena cuma nggak tahu nih siapa sih gitu ya. Apalagi ada kayak Maksudnya nyembunyiin apa? nyembunyiin identitasnya gitu loh, karena dia sendiri tuh kayak kalau lagi kayak didatengin sosok gitu di mimpinya si Milanya ini. Marisa Anita. Iya gitu, kayak, dan ini siapa sih dia gitu loh, kenapa orang manggil dia dengan nama lain gitu loh. Genre-nya apa? Genre-nya sih thriller. Oke. Gitu. Oke. A Normal Woman ini sebetulnya walaupun genre-nya thriller, sebetulnya nih social commentary Oke. tentang memang settingannya tuh di kelas bourgeois ya, di borju-borju gitu. Tapi yang kita sering lihat di medsos, kayak yang tadi gue bilang, kayak pengusaha skincare tuh yang kayak rajinnya nggak masuk akal gitu kan ya. Yes. Nah di sini juga gitu. Nah terus social commentary-nya adalah tentang kelas sosial. Kelas sosial bahwa certain people tuh cuma boleh ada di certain class. Kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut gue nih, Tapi itu sosial komentari terhadap sesuatu yang terjadi di Indonesia. Nah, sehingga balik gue mau nyambung nih, ya. Jadi pas banget lo nanya gitu. Ini memang di Indonesia kena, karena erat hubungannya sama operasi plastik. Kalau di negara yang memang operasi plastik itu udah dianggap lumrah, kayak di Korsel, di Thailand, di Amerika, ini ngapain sih gitu loh. Gitu loh. Jadi hanya berlaku di negara seperti Indonesia di mana operasi plastik itu bukan makanan sehari-hari. Gitu. Oke. Apa yang lo mau tanya? Nah, lo ada apa ini poin menarik dari film ini atau biasa aja atau kekurangannya dulu kita mau bahas? Oke. Kalau penyajian ini memang film Indonesia dengan budget Netflix ya. Oke. Artinya Jadinya tuh ketahuan bagus atau jelek? Artinya tuh yang kayak mewah gitu, Bay. Jadi misalnya gini, kayak interior rumah itu dia kan bangun di studio, gitu ya. Kemudian sinematografinya juga ini langganannya Lucky nih, Batara Gumpar. Jadi secara Kelas A lah ya, visual kelas A tuh mata dimanjain banget. Acting ada Marisa Anita, Dion Wiyoko, ada Dion Widiawati juga ya. Nah terus kayak
walaupun lo kan tahu gue kurang cocok sama style actingnya Marisa kan, dan di sini dia dengan gayanya dia gitu ya, Jadi lo nggak cocok. gue kurang cocok, terutama di adegan nangis atau apa, dia kan yang lu harus keluar semua gitu ya, gue kurang cocok di situ. Nah, tapi kalau menurut gue untuk sebuah thriller ya yang kayaknya udah ketebak arahnya kemana, film ini terlalu slow Oke. to get what it's going. Karena kita udah kayak enough menduga-duga lah ya. Iya, Ini arahnya ini kemana? kayaknya arahnya ke sini. Ayo deh gitu loh. Tapi dia kayak wah, muter-muter dulu ke situ yang akhirnya akhirnya sampai nyampainya juga ke situ gitu. juga gitu loh. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau orang mau nyari tegangnya sih kayaknya kurang. Terutama di paruh kedua. Paruh pertama itu kan kita masih wah ada misteri apa nih kan kayak gitu, itu masih menarik banget gitu. Kemudian ya itu sih terlalu slow pace, sama gue kurang cocok sama actingnya. Kemudian yang orang jahat tuh jahat banget, ya jahat banget sampai ternyata yang paling jahat adalah orang terdekat lu sendiri, gitu ya. Emang nggak boleh banget, ya. Tapi kalau gue memang ngelihatnya kurang nyaman. Gitu sih, Bay. Oke. Ada lagi mau ditambahin? Udah sih, kalau memang lagi bingung mau nyari film apa, ya boleh-boleh aja jadi opsi gitu ya. Tapi dibanding Ali dan Ratu-Ratu Queens atau film-filmnya Lucky sebelum itu, Mid ini. ya ini termasuk di lower tier lah, Oke. gitu. Skor? Skor gue cuma bisa kasih 5 nih. Wah, 5. Oke. Tapi ini kayaknya di Netflix kan gratisan juga, pasti udah bayar. Dan dia juga number one movie gitu kan untuk beberapa Apalagi number one waktu. movie, jadi udah banyak yang Nonton. juga. Menurut kalian gimana pendapatnya? Tulis di komen apakah setuju sama Edoy bahwa terlalu slow sehingga kurang, ya Edoy kurang tertarik untuk melihatnya. Ya, apalagi twist-twistnya tuh memang udah kelihatan dari awal gitu ya. Atau menurut kalian bagus-bagus aja karena ini nomor 1? Coba tulisnya di komen. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.